Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4, kelas 1D akan mempresentasikan hasil penelitian tentang solidaritas emosional dalam ruang digital studi etnografi komunitas Samarama di Twitter. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next slide. Baik, pada pertama ada pendahuluan dan konteks masalah. Kenapa fenomena unik yang diteliti itu adalah fenomena munculnya komunitas Samarama di Twitter yang konsisten menerapkan komunikasi yang empatik dan suportif, penggunaan tagar hashtag Samarama sebagai identitas kolektif dan ruang aman digital. Praktik solidaritas emosional di tengah platform yang identik dengan konflik dan polarisasi. Konflik tidak dihindari, tetapi dikelola secara halus melalui bahasa menenangkan dan norma komunitas. Lalu ada mengapa penting dibahas? Topik ini penting karena di Twitter saat ini didominasi komunitas agresif, ujaran kebencian, dan polarisasi opini yang berdampak pada relasi sosial serta kesehatan emosional pengguna. Sementara banyak kajian media sosial berfokus pada konflik. Penelitian ini menyoroti praktik komunikasi positif yang masih jarang dibahas. Keberadaan komunitas Samarama menunjukkan bahwa media sosial juga dapat menjadi ruang solidaritas sosial, relevan dengan kondisi krisis empati di ruang digital Indonesia saat ini. Oke, next slide. Ada pertanyaan penelitian. Di sini ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pola komunikasi positif yang diterapkan oleh komunitas ramah-ramah di Twitter dalam membangun lingkungan interaksi digital yang ramah dan menjaga keharmonisan hubungan sosial antar anggota? Dan yang kedua, mengapa pola komunikasi positif tersebut efektif dalam menciptakan suasana interaksi yang inklusif, nyaman, dan minim konflik dalam komunitas ramah-ramah di Twitter? Berikutnya ada metode singkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengamati interaksi digital secara alami tanpa intervensi langsung. Objek penelitian adalah komunitas ramah-ramah di Twitter atau X dengan pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih 10 minggu melalui observasi daring pasif atau lurking. Selama periode tersebut, peneliti hanya mengamati cuitan dan balasan tanpa terlibat dalam percakapan. Pendekatan ini penting untuk menjaga kealamian data dan menangkap dinamika komunikasi sebagaimana adanya, bukan sebagai hasil respon terhadap kehadiran peneliti. Oke, next. Selanjutnya ada pertemuan dan analisis pola bahasa ramah dan positif. Di sini ada dua data. Yang pertama itu ada sebuah akun yang memberikan kabar baik bahwa kontrak kerjanya diperpanjang. Lalu ada akun lain yang menjawab mengucapkan selamat dan ikut senang atas kabar baik tersebut. Dan di data yang kedua di sini ada akun yang mencurahkan isi hatinya di mana dia pernah egonya ditampar oleh orang asing dan dia memberikan bukti bahwa orang tersebut. Dan ada akun yang lain yang memberikan rasa empati dan semangat kepada akun yang mencurahkan hatinya tersebut. Jadi bahasa ramah itu sebagai identitas kolektif karena dalam komunitas ini mayoritas anggotanya konsistenly menggunakan bahasa yang positif dan ramah dalam komunikasi sehari-hari. Adapun analisis teoritisnya, interaksionisme simbolik di mana makna sosial dibentuk melalui simbol dan bahasa dalam interaksi. Jadi data di gambar ini menampilkan bagaimana bahasa ramah dan empatik memainkan peran penting dalam interaksi sosial suatu komunitas online. Hal ini mendukung teori interaksionisme simbolik tentang bagaimana makna sosial terbentuk melalui bahasa yang baik. Oke, next. Selanjutnya hierarki kekuasaan simbolik. Di sini ada postingan Pray for Sumatera. Kami turut berduka cita peristiwa yang terjadi di dalam Aceh, Sumut, dan Sumbar. Doa dan dukungan kami beserta seluruh warga yang berdampak. Untuk itu, kami menjadikan post ini sebagai saluran untuk informasi, donasi, atau apapun yang terkait. Nah, dalam eh, postingan ini dijadikan sebagai saluran informasi terkait unggahan donasi dan menjadi solidaritas gitu. Unggahan tersebut disematkan sehingga menjadi rujukan utama bagi komunitas. Lalu hierarki sebagai tanpa struktural formalnya, tidak ada struktur yang formal kaku. Posisi akun tersebut memposting dan menyematkan unggahan tersebut menunjukkan adanya hierarki simbolik. Akun ini memiliki peran lebih lebih dominan dan mengarahkan perhatian emosi, kreatif, serta bentuk respon anggota komunitas. Namun, pengaruh ini tidak bersifat pemerintah, melainkan muncul melalui legitimasi moral dan kepercayaan sosial. Hierarki dalam komunitas ini bersifat cair dan situasional, akun yang dianggap kredibel dan lebih didengar ketika menyuarakan nilai empati dan solidaritas tanpa perlu menggunakan otoritas formal atau aturan tertulis. Dan analisis teoritisnya, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep model psikologi Kerberdi, di mana otoritas terbentuk melalui pengakuan sosial, bukan jabatan. Dengan demikian,
Keteraturan sosial dalam komunitas ramah-ramah dijaga melalui legitimasi moral dan praktik komunitas yang konsisten. Oke, next. Pengelolaan konflik dan kontrol sosial informal. Pada data yang pertama, pada akun yang pertama, seseorang anggota meminta maaf kepada adiknya karena membatalkan janji make up. Anggota tersebut juga menyinggung tentang melempar pouch dan merusak pagi adiknya. Dan ini menekankan pentingnya meminta maaf dan menjadi contoh yang baik. Dan akun yang kedua, seseorang anggota bercerita tentang bagaimana ia dan pasangannya selalu berusaha untuk berbaikan setelah bertengkar. Mereka juga saling meminta maaf meskipun harus berdiam diri di rumah. Pada data yang kedua, pada akun yang pertama, anggota komunitas berdiskusi tentang pentingnya saling bertanya dan berkomunikasi secara ramah. Mereka juga menekankan pentingnya mencari energi positif dalam interaksi. Pada akun yang kedua, seseorang anggota meminta maaf jika percakapannya terasa menyebalkan. Ia juga menekankan maksudnya untuk saling ramah. Jadi, dalam komunitas ramah-ramah, ketika muncul perbedaan pendapat, anggota cenderung merespon dengan bahasa yang menenangkan. Tujuannya adalah meredam ketegangan dan mencegah eskalasi konflik. Komunitas ini menghindari serangan personal atau calling out agresif. Sebaliknya, mereka mengingatkan nilai-nilai komunitas dan mengajak untuk menjaga suasana ramah. Ini merupakan bentuk kontrol sosial informal yang bertujuan untuk menjaga harmoni dan ketertiban sosial. Dan adapun analisis teoritis yang pertama, teori konflik, pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip resolusi konflik. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan penggunaan bahasa yang tidak konfrontatif untuk mengurangi ketegangan dan mencapai kesepakatan. Yang kedua, kontrol sosial informal. Konsep ini relevan dengan teori kontrol sosial. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh ikatan sosial, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sub D ini ada solidaritas emosional dan dukungan afektif. Pada data pertama, terdapat sebuah akun yang sedang senang karena ia mendapatkan uang 2 digit pertama dalam hidupnya. Lalu ada akun lain yang mengucapkan selamat dan ia juga mendoakannya. Pada data kedua, ada sebuah akun yang mengeluhkan kekesalannya karena dimarahi oleh konselin di depan banyak orang. Tentu ia merasa terluka. Lalu ada akun lain yang balas, ia mengucapkan kata penenang seperti nggak ada orang yang mahir sejak awal, semuanya pernah melakukan kesalahan. Semangat kak. Maknanya dari dua data tersebut adalah afirmasi positif yang dimana komunitas Samarama berfungsi sebagai ruang berbagi emosi. Ruang diberikan bahkan oleh orang yang tidak saling mengenal. Hal ini menunjukkan bahwa relasi emosional bisa terbentuk tanpa kedekatan fisik. Anonimitas justru mendorong keterbukaan dan empati. Teori konsepnya dalam interaksionisme simbolik, respon empatik adalah simbol pengakuan sosial. Mengacu pada Durkheim, ini mencerminkan solidaritas sosial berbasis emosi dan nilai bersama di ruang digital. Oke, next slide. Sub E, ini ada normalisasi keramahan sebagai budaya digital. Pada data pertama, ada sebuah akun yang mengucapkan syukur karena ia bisa melewati fase depresi selama menganggur. Lalu ada orang lain yang membalas. Orang itu membalas mendoakan semoga sender dapat kerjaan yang terbaik dalam waktu dekat dan dagangannya laris. Pada data kedua, ada akun juga yang mengatakan ia sedang mati-matian membuat tidak menangis karena capek kerjaan dan tugas kuliah. Ia juga mempunyai adik yang sering berantem. Tapi adiknya hanya diam saja, tapi tindakannya yang perhatian membuat ia terharu. Lalu akalnya membalas, ia mengatakan ucapan kagum dan memuji adiknya yang lucu, dan dia mendoakan juga. Maknanya, itu semua adalah respon yang baik, ramah dan suportif, yang sudah biasa pada komunitas sama ramah. Karena dilakukan berulang, keramahan menjadi kebiasaan dan normal tidak tertulis. Anggota baru menyesuaikan diri dengan mengamati pola komunikasi yang ada. Dengan demikian, komunitas mampu memproduksi nilai tanpa aturan resmi. Keramahan berkembang dari sikap menjadi budaya digital. Dalam teori konsepnya, internasionalisme simbolik, pengulangan interaksi menghasilkan internalisasi makna bersama. Keramahan berfungsi sebagai penanda in-group, namun tetap inklusif dan mudah diikuti. Oke, next slide. Jadi komunikasi yang baik ini menjadi kebiasaan yang dijaga bersama lewat bahasa, simbol, dan aturan yang tidak tertulis. Bahasa yang sopan itu membuat orang merasa nyaman dan memiliki identitas kelompok, dan ada aturan yang tidak resmi yang menjaga norma tanpa perlu pemimpin resmi. Maka media sosial inilah yang bisa menjadi tempat saling membantu dan bersatu, bukan hanya tempat berdebat ataupun konflik. Oke, yang terakhir refleksi peneliti. Sebagai peneliti, posisi kami sebagai pengamat pasif membantu menjaga kealamian data, namun juga menghadirkan tantangan emosional selama saat mengamati unggahan personal. Temuan paling mengejutkan adalah kuatnya soliditas emosional terbentuk tanpa relasi offline. Refleksi ini penting untuk menyadari bahwa data yang diamati merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi konteks, norma, dan relasi kekuasaan. Dengan refleksi ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tapi juga reflektif dan bertanggung jawab secara akademik. Terima kasih. Baik, itu saja
hasil presentasi dari kelompok 4 kelas 1D. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.